Oke, selanjutnya adalah untuk penghitungan fondasi footplat. Nah, di sini aku kasih contoh untuk yang F1 saja. Untuk F2 dan F3 nanti silahkan mengikuti dan dihitung sendiri. Yang pertama, ada item membuat lantai kerja beton. Nah, lantai kerja beton itu apa? Kita lihat dulu di gambarnya, di gambar DED. Di gambar DED, untuk yang F1, kemudian dilihat untuk tampak sampingnya. Nah, lantai kerja beton itu di sini. Nah, jadi setelah dikasih pasir uruk, nah kemudian dikasih alas lagi. Alasnya adalah lantai kerja. Nah, biar lebih stabil dan rata. Dikasih lantai kerja. Tebalnya adalah 5 cm. Nah, kalau dilihat sama seperti pasir uruk ya, berarti rumusnya dia itu modelnya eh, kotak persegi panjang dengan tebal 5 cm. Berarti rumusnya sama persis seperti penghitungan pasir uruk. Kita cari dulu untuk panjangnya adalah 1,3, lebarnya juga 1,3. Ditulis di sini, panjangnya 1,3, lebarnya 1,3. Kemudian tebalnya 5 cm atau 0,05. Nah, kemudian jumlahnya juga sama seperti sebelumnya. Silahkan dihitung fondasi tipe F1 di denah itu ada berapa jumlahnya. Kemudian untuk volumenya tinggal dikalikan. Ini kali ini, kali ini, kemudian dikalikan jumlah. Nah, di sini kalau dilihat itu kan ada 4 angka di belakang koma. Nah, kalau misalkan teman-teman mungkin mau dibuat 3 angka di belakang koma atau 2 angka di belakang koma itu bisa dikecilkan ataupun dibesarkan di sini ya. Menunya kalau ini dikecilkan, kalau ini dibesarkan. Seperti itu. Kalau biasanya aku pakai 3 angka di belakang koma. Lanjut untuk betonnya. Nah, kalau untuk beton sama juga panjang dan lebarnya tentu sama ya. Panjangnya 130, lebarnya 130. Yang membedakan tebalnya. Jadi kalau untuk footplat, kalau untuk strukturnya, bentar. Yang ini adalah kita anggap sebagai footplatnya. Kemudian yang ini itu adalah fondasi, kolom pedestal. Nah, kalau dilihat juga sama kan berarti. Kalau yang footplat itu kotak juga sama seperti lantai kerja dan pasir uruk. Bedanya ada di tebal. Berarti ya kita tinggal ganti tebalnya aja. Tebalnya adalah 30 cm atau 0,3 meter. Rumusnya sama, tinggal dikalikan. Begitu. Terakhir untuk pemasangan backisting ya. Nah, kalau untuk pemasangan backisting, kalau teman-teman eh, mungkin aku carikan dulu gambar 3D-nya. Nah, ini ya. Kalau dilihat kan bentuknya seperti ini. Kalau ketika kita mau ngecor, nah, jadi ini yang dipasang backisting tuh bagian sini aja, samping-sampingnya. Nah, bagian atasnya kenapa tidak diisi backisting? Karena apa ya? Kalau ngecor itu kan otomatis dia langsung membentuk atasnya langsung rata gitu kan. Sehingga atasnya ya udah nggak usah perlu dikasih backisting. Dan bagian bawahnya pun juga nggak usah dikasih backisting. Kenapa? Karena bagian bawahnya itu udah langsung nih ya. Karena bagian bawahnya itu udah langsung ada lantai kerjanya. Sehingga tidak perlu dikasih backisting. Karena fungsi backisting itu untuk menahan beton dan membentuk betonnya agar sesuai dengan yang kita mau itu. Jadi yang ditahan hanya bagian pojok-pojoknya aja, kelilingnya seperti itu. Nah, kalau udah gitu berarti kita cari dulu eh karena yang diminta adalah meter luas ya di sini, meter luas. Untuk panjang lebar dan tingginya sama seperti panjang lebar dan tinggi dari betonnya karena ya memang tidak ada sama sekali perbedaan. Jumlahnya pun juga sama seperti yang beton. Nah, yang berbeda itu adalah di rumusnya. Rumusnya berarti panjang kali tingginya.
Di sini. Panjang, kemudian kali tinggi, itu untuk di bagian sini. Kemudian lebar dikali tinggi, itu untuk bagian ini. Ya. Panjang kali tinggi, itu untuk satu sisi, sehingga kan ada dua sisi yang di sininya. Sehingga dikali 2. Kemudian lebarnya 130 dikali tinggi yang sini, itu juga baru satu sisi. Sehingga kalau satu sisinya juga ingin dipasang backcasting, juga dikali 2. Sehingga rumusnya seperti ini. Panjang kali tinggi kali 2 ditambah lebar kali tinggi kali 2. Itu untuk backcasting dari footplate. Nanti kita lanjut untuk pembesian. Kemudian yang terakhir itu adalah pembesian untuk footplate-nya itu sendiri. Nah, karena untuk pembesian ini formatnya tidak bisa menggunakan panjang, lebar, tinggi, dan seterusnya, sehingga kita perlu membuat sheet baru berisikan pembesian di sini. Nanti silakan membuat sheet. Nah, silakan bisa dibuat formatnya seperti ini. Ini aku pause sebentar. Oke. Jadi nanti silakan bisa di-pause dulu ya videonya, kemudian dibuat format persis seperti yang ada di video ini. Nah, ini namanya adalah BBS, Bar Bending Schedule. Jadi, untuk apa, penjadwalan atau pemasangan besi nanti bisa dilihat dari tabel yang ini. Di sini ada nomor, kemudian ada ini simbol untuk diameter. Ini simbol untuk diameter. Kemudian ini adalah dimensi dari tulangan yang akan kita pakai. Satuannya kita pakai di sini cm, kemudian panjangnya dalam meter, quantity atau jumlahnya itu satuannya buah, kemudian ini panjang total satuannya meter, berat per meter satuannya kilogram per meter, kemudian berat total seperti itu. Nah, pertama kita cek dulu di gambar ini, di gambar footplate. Nah, ternyata tulangan footplate itu seperti ini. Nah, tulangan footplate itu ada bagian yang atasnya, yang ini, ada juga bagian yang bawah. Nah, ini bagian atas, ini yang bagian bawah. Ini kalau tapisah seperti ini bentuknya. Nah, tapi juga dia itu ada yang arahnya itu ke arah X atau ke arah sini, dan ke arah Y, yang ke arah atas. Sehingga kita perlu bedakan menjadi 3. Tulangan atas arah X, tulangan atas X, kemudian tulangan bawah X, tulangan atas Y, dan tulangan bawah Y. Itu. Jadi proses identifikasinya seperti itu. Nah, kemudian kita isi dari dimensi dari tapak pondasinya dulu. Ini kan tapak pondasi. Dimensinya berapa? Oh, dimensinya ternyata 130 kali 130. Ingat, di tabel yang sini nulisnya itu dalam sentimeter. Hingga tulis saja ya 130, kemudian kali 130. Sorry. Jadi dimensinya adalah 130 kali 130 untuk fondasi tapaknya. Membacanya ke kanan. Itu. Nah, kemudian untuk panjangnya. Nah, kalau balok itu kan panjangnya bisa ngitung panjang dari baloknya berapa meter gitu kan. Nah, kalau pedestal ini panjang yang kita maksud adalah tebalnya, tebal atau tingginya. Tingginya berapa? 30. 30, tapi di sini mintanya dalam satuan meter. Dalam satuan meter berarti 30 dibagi 100 atau 0,3 gitu. Nah, buahnya itu berapa? Ini bisa dilihat dari sini ya. Berapa sih jumlahnya dari F1 itu? Contohnya di sini 5, tapi nanti perlu dihitung ulang ya. Yang aku tandain kuning pokoknya perlu di cross check dan dihitung sendiri. Contohnya di sini 5 buah. Seperti itu. Nah, udah selesai untuk yang kolom atas. Kemudian kita ngisi yang di sini. Nah, untuk tulangan atas X itu diameternya berapa? Ternyata diameternya di sini D13.175. Berarti cara membacanya adalah D13, berarti diameter dari tulangannya itu adalah 13 cm. Kemudian strip 175 itu maksudnya adalah
tulangannya dipasang setiap jarak 175 cm. Nah, kalau kita lihat di potongannya itu berarti seperti ini nanti. Jarak dari tulangan yang ini ke tulangan yang ini itu 175. Dari sini ke sini juga 175, dari sini ke sini juga 175. Nah, nanti kalau kalian lihat kenapa jarak yang ini sama ini tuh kedekatan atau tidak tidak lebih dekat daripada yang lainnya. Karena setelah dipasang 175, 175, 175, sisa dua yang ini. Dua yang tengah ini ternyata kalau dibuat 175 tidak apa ya, kerengketan atau bahasa Indonesia terlalu dekat sehingga ya nggak apa-apa seperti itu dibuat dibuat tidak pas 175 nggak apa-apa untuk dua itu. Makanya nanti ketika perhitungan kita bulatkan ke atas. Tuh. Berarti tulis aja di sini diameternya adalah 13. Ini satuannya mili. 13 mili ya. Oh, sorry, tadi bukan senti. 13 mili. Di sini tulis juga di 13, jaraknya adalah 175. Begitu pula dengan yang lainnya. Kalau dilihat kan ini sama semua. Di 13 175, di 13 175, yang ini juga sama, yang ini juga sama. 75. Kemudian kita bisa mulai mengisi yang bagian dimensi. A, B, C, D itu maksudnya apa? Itu adalah tekukan. Nah, kalau kita lihat, nah kita lihat di sini ya, tulangan atas itu ada berapa tekukan? Ternyata ada 3 tekukan ya. Ini satu tekukan, kemudian ditekuk ke arah utama, 3, kemudian ditekuk ke sini. Ada 3 tekukan. Tetapi tekukan yang ini sama yang ini tuh nilainya sama, sehingga kita jadikan satu aja. Nah, tekukan yang pertama yang A itu kita isi dari tulangan utamanya terlebih dahulu saja, yang sini. Atau kalau tampak sampingnya yang sini. Nah, itu berapa sih panjangnya? Jadi ngitungnya adalah panjang dari si foot plate-nya itu kan 130 ya, cm. Tulis saja di sini, jadi sama dengan 130. Tapi itu kan 130 kan panjang total. Maksudnya dari ujung sini sampai ujung sini. Sedangkan yang diminta itu nggak sampai ujung. Nah, tetapi di sini ada selimut beton namanya. Nah, yang aku arsir ini adalah selimut beton. Pokoknya mengelilingi itu namanya selimut beton. Nah, jaraknya berapa selimut betonnya? Jadi di sini ada selimut beton, kemudian di sini juga ada selimut beton. Jarak selimut betonnya adalah 7,5 cm. Nah, itu bisa dilihat di RKS ya. Di RKS bagian selimut beton nilainya untuk foot plate adalah 7,5 cm. Berarti nanti dikurangin 7,5 kali 2 karena selimut betonnya ada di bagian kanan dan kiri. Kiri dan kanan. Seperti itu. Lalu untuk tekukan berikutnya. Nah, berarti sisa tekukannya adalah yang bagian sini dan bagian sini. Nah, tekukannya itu nilainya adalah 6 kali diameter. Sehingga sama dengan 6 kali diameter yang di sini. Tapi diameternya di sini kan satuannya adalah mili, sehingga perlu dikonversi ke dalam senti dikali 10. Oh, sorry. Dibagi ya. Sama dengan 6 kali 2 karena ada yang tadi ya di sini ada 2 tekukan. 1, 2, 6 dikali diameter, 6 dikali diameter, kemudian dikalikan 2 sisi kanan dan sisi kiri, dibagi 10. Gitu. Kemudian lanjut untuk yang tulangan bawah. Kalau tulangan bawah itu bisa kita kopikan aja untuk tulangan utamanya, karena kan tulangan utamanya kan yang atas ini, tulangan utama yang bawah yang ini, kan sama ya panjangnya, berarti bisa di-copy. Nah, berarti kemudian bengkokan yang kedua, yang ini dan yang ini. Nah, ini ya, karena panjangnya sama kita jadikan satu juga. Nilainya itu adalah sepanjang ini, tinggi ini. Tapi jangan lupa, kita tahunya hanya tinggi kotor 30 cm,
Nah, baru sama seperti tadi ya, dikurangin dengan 2 kali selimut beton. Jadi, sama dengan panjangnya kan tebal yang ini kan. Kemudian satuannya meter dikali 100 berarti, biar jadi senti, 30. Kemudian dikurangkan dengan selimut betonnya 2 kali 7,5. Nah, 15 cm ya berarti jadinya nanti. Nah, kemudian terakhir bengkokan yang ada di sini. Bengkokan yang ada di sini itu sama halnya dengan bengkokan yang di atas. Rumusnya juga 6 kali diameter, sehingga bisa kita kopikan. Nah, rumusnya adalah 6 kali diameter, kemudian dikali 2, karena sisi kanan dan sisi kiri bagi 10. Oh iya, sorry, ini belum dikali 2 ya. Jadinya tulangan atas panjangnya 30 cm, dikurangin dengan 2 kali selimut beton. Nah, kemudian dikali 2, karena ada sisi kanan dan sisi kiri. Yang sisi kiri dan sisi kanan. Jadinya 30 cm. Nah, kemudian untuk panjangnya ini disam aja ya. Dari A sampai E dijumlah. Nah, kemudian untuk jumlahnya. Nah, jumlahnya itu maksudnya gimana? Jadi, berapa banyak tulangan atas X itu dipasang di pondasi. Nah, rumusnya karena kita tahu kalau apa di gambarnya itu D13175 sesuai penjelasan ya. Jadi tulangan atas X itu dipasang per 175 mili. Nah, misalkan arah X-nya ini, yang ini dipasang per 175 mili. Nah, berarti ya tinggal arah sebaliknya, yaitu arah Y-nya, yang ini, arah Y-nya dibagi 175 mili. Sehingga ini sama dengan, oh ya, round up ini maksudnya adalah kita bulatkan ke atas ya. Kita bulatkan ke atas. Nah, rumusnya tadi ya ini. Arah Y-nya, yang ini X dan ini Y. Berarti arah Y, kemudian dikurangin 15. Kenapa dikurang 15? Karena eh, itu, bentar, wait. Nah, kita juga sama. Ngitungnya itu cuma dari ini sampai sini. Dikurang 15 karena selimut beton tadi. Selimut beton kiri dan selimut beton kanan. 7,5 tambah 7,5, 15 ya. Sehingga panjang Y dikurangi 15, kemudian dikali 10. Kenapa dikali 10? Biar menyamakan. Karena ini satuannya mili, ini satuannya senti. Yang senti kita kalikan 10 biar jadi mili. Kemudian dibagi dengan 175. Tuh. Yang kemudian 6 digitnya diabaikan aja, nggak usah diisi. Oh, berarti dapat, oh ternyata untuk tulangan atas X itu dia ada 7 buah gitu. Nah, ini ya. Kalau kita hitung gambarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ininya 8 ya. Karena mungkin ada kesalahan. Tapi nggak apa-apa. Karena di sini tulisannya hanya 7 buah, ya udah ditulis saja 7 buah. Gitu. Oh ya, sorry sorry. Jadi eh karena sebetulnya kalau misalkan yang wait, ini kemudian dibagi 175 itu nanti hanya dapat perbagiannya aja kan. Nah, seharusnya nanti ditambah 1. Nah, biar nggak usah ditambah 1, yang tadi aku revisi ya. Jadi yang di sini tidak perlu dikurangin dengan selimut betonnya aja. Seperti ini.
Ini ya, jadi rumusnya 130 dikalikan dengan 10 agar jadi mili, kemudian dibagi langsung dengan 175. Jadi tidak perlu dikurangkan dengan selimut beton. Kalau mau dikurangkan dengan selimut beton sebenarnya juga boleh tadi caranya, tapi ditambahkan dengan 1. Jadi misalkan tadi 130 dikurangi 7,5 kali 2 dikali 10 dibagi 175 kemudian ditambah 1. Tapi yang ini biar lebih mudah, langsung saja tidak perlu kita tambahkan 1. Jadi yang lainnya ngikut. Untuk yang tulangan atas X kan sama ya, tulangan atas Y-nya juga sama, tulangan bawah Y-nya juga sama. Kita copy aja. Tapi perlu diperhatikan untuk ngelingnya. Nah, ini kan linknya merosot di sini. Sorry, ke bawah ya, jadi kita ke atasin. Oke, udah aman semua linknya. Nah, untuk yang ini juga sama. Berarti yang ini arah Y, yang arah Y-nya, sorry, yang arah X-nya dibagi 175, kemudian dikalikan 10. Ini kita naikkan ke sini. Sebenarnya untuk teknis perhitungannya itu bebas sih. Kalau kalau ini kan aku modelnya aku link-link ke dimensinya gitu. Kalau misalkan teman-teman nggak mau nge-link, ditulis secara manual, misalkan sama dengan 130 dikali 10 dibagi 175 itu juga it's okay. Jadi nggak perlu di-link. Tapi kalau aku lebih enak di-link, kenapa? Nanti ketika ada perubahan, aku tinggal ngubah ini aja. Misalkan ini tinggal aku ubah 135, kemudian ini aku ubah 140 misalkan. Nah, nanti ininya langsung keubah semua. Tujuannya biar apa? Biar nanti kalau aku nge-link, ketika aku mau ngubah atau mau nyari F2 dan F3, ya ini tinggal aku copy aja. Aku copy, kemudian misalkan insert ini ya, copy F2. Nah, nanti yang diubah tinggal dimensinya, panjangnya, buahnya, dan diameter antar tulangannya, serta di sininya. Jadi ada 3 hal ya, dimensi 1, panjang 2, quantity 3, kemudian diameter masing-masing tulangan 4, dan jarak antar tulangannya 5. Nah, selebihnya udah nggak usah ngitung lagi, nanti semuanya tinggal nge-link. Tuh, udah nge-link semua. Tuh. Itu enaknya kenapa aku dari tadi buatnya aku link kan. Kemudian tadi ya sudah untuk panjang total, berarti tinggal panjang satu tulangan, kemudian dikalikan dengan kuantitinya ada berapa, dikalikan dengan kuantiti total dari F1. Tuh. Nanti kalau mau teman-teman copy, jangan lupa yang ini dikunci ya. Caranya kalau untuk mau ngunci, silahkan pencet F4. Nah, jadi kan awalnya sama dengan ini kali ini kali ini. Kemudian yang bagian J5-nya dipencet F4 hingga muncul dolar. Nah, nanti kalau udah muncul dolar, misalkan ini aku hapus semua dulu ya. Kalau udah muncul dolar, ini hapus sama dengan ini kali. Nah, yang kuantiti atas kita kunci F4, udah muncul dolarnya, di enter. Nah, yang bawah-bawahnya tinggal dikopikan aja. Nah, kalau dikunci dolarnya nanti tidak apa ya, yang bagian atas ini tidak ikut turun ke bawah. Tetap ngelinknya yang di bagian atas. Gitu. Kemudian untuk berat per meter ini kita bisa pakai rumus eh, ini ya, luas lingkaran atau 2 pi kali r kuadrat dikalikan dengan berat jenis dari besi itu. Ya, jadi kan seperempat pi d kuadrat, d-nya kan ngeling ke sini. Nah, karena yang diminta adalah satuannya meter, berarti dia dibagi 1000 karena di sini satuannya adalah mili. Kemudian di pi r kuadrat. Nah, kemudian dikalikan dengan berat jenis. Berat jenis besi per meternya itu adalah 1 kilo per meternya itu adalah 7850. Ini adalah udah koefisiennya. Kemudian yang bawahnya tinggal diikutkan aja di copy.
Nanti kemudian untuk berat total, tinggal panjang total dikalikan dengan barat per meter. Begitu pula dengan yang di sini. Nah, maka didapatkan karena di sini tulangannya di 13 semua, maka untuk rekapnya ya cuma tulis total pembesian di 13 aja. Kemudian ini di-sum, dijumlahkan semua. Kalau misalkan ada tulangan di 13, kemudian di 10, maka kita perlu membuat 2 rekapan. Jadi total di 10-nya berapa, total di 13-nya berapa. Oke, mungkin cukup sekian untuk sampai fondasi footplate pembesian, dari awal sampai pembesian.